bikin ya? Iya dong. Ini kita cobain ditemani ya. Oke. Sekarang aku mau lanjut ngobrol dengan Kezia sama Mas Jisnu. Yuk, Let's go. let's go. Oke guys, hari ini kita bareng sama Kezia. Dia pemenang Indonesian Comandante Championship nih yang terbaru dan pertama di Indonesia. Boleh, Kezia gue kenalan dulu sedikit. Oh ya, nama aku Jacqueline Kezia Milenina, umur 24 tahun. Sekarang ini head barista di Kopi Oma Padi. Oke, Kezia ini artinya bagian dari salah satu partner di Oma Padi ya? Ya, bisa dibilang begitu. Oke, Ya. ya. Boleh dong ceritain dikit tentang kafenya Kopi Oma Padi ini, awal mulanya dari tahun berapa, terus kenapa dulu bisa berdiri kafe? Oh ya, jadi Oma Padi sendiri itu family brand sebenarnya. Oke. Oma Padi, rumahnya Bapak Adi. Startnya sebenarnya dari villa dulu, villa di Bali. Oke. Kenapa namanya Oma Padi? Itu tadi rumahnya Padi, tapi kebetulan juga memang villanya di Bali itu persis sebelah sawah padi-padi gitu. ya. Nah, berangkat dari sana, pengen expand kan nih industrinya, udah di villa, pengen expand ke yang lain, akhirnya muncullah Kopi Oma Padi. Oke. Kopi Oma Padi ini berdirinya dari tahun 2019. Oh. Jadi udah 5 tahun sebenarnya Oke. di sini. Iya, iya. Gitu. I see. Aku dengar kalian juga main sampai ke ranah farm ya. Betul. Itu gimana tuh ceritanya tuh, boleh diceritain? Kalau ranah farm itu memang pada zaman itu kan beli kebun sekian hektar ya. Aku juga lupa persisnya berapa Yeah. sekian hektar. Ditanamin kopi lah di kebun tersebut. Nah, terus kita processingnya juga di Bali, di daerah Kintamani juga. Tapi kita juga sambil ngambil dari petani-petani yang lain cherry-nya. Oke. Karena kalau dari kebun kita sendiri jujur aja sebenarnya nggak cukup. Jadi kita juga nyampe teman-teman yang lain, tapi diproses tetap sama arahan dari kita, kayak gitu. Oh, I see. Artinya selain tanam kebun sendiri, kalian processing sendiri, ada juga yang dari kebun orang lain, Betul. kita dibeli cherry-nya, terus diproses sendiri ya. Betul. Nah itu selama ini gimana nih? Seru nggak sih main di ranah farm itu, ada keluh kesah atau seperti apa sih? Seru banget Oke. main di farm tuh ya. Apalagi kalau pas aku ke sana kita ketemu sama ibu-ibunya yang Oke. sortir kopi, itu mereka asik banget ya nyortir kopi, padahal kerjaan ya. Tapi Iya, sampai iya. tengah malam tuh mereka masih bisa, matanya juga masih kuat Oke. diberiin sambil ngoceh-ngoceh, I see. ngerupi ibu-ibu gimana sih. Iya, terus somehow kalau di sana malah banyak yang kerja ceweknya. Oh, Ngangkat beans-nya, maksudnya bukan cuma metik-metik dan Iya, ini, iya, iya. tapi mereka yang pindahin barangnya Wow. dari greenhouse ke lapangannya, gitu. Tapi keren Iya. sih mereka. aku tuh pernah dengar cerita, kalau nggak salah tuh dari Kolombia ya. Itu tuh emang banyak wanita tuh yang kerja di farm, terus mereka badannya tuh malah lebih jadi-jadi gitu. Iya, Itu bener di Bali juga kayak gitu? Di Bali juga kayak gitu sih. Oh. Malah kalau yang di Bali I see. wanita-wanita tapi udah nggak mengenal usia deh. Jadi ibu yang udah tua juga masih nyortir kopi. Anak-anak yang lagi libur juga ikut nyortir kopi gitu. Dari kecil udah terforsir pikirannya ya, Sudah, pokoknya kopi terforsir. Iya. gitu. Terus kalian selain ada di farm, kalian juga roasting sendiri ya, aku dengar ya? Iya betul, Oke. betul. Kita ngerosting sendiri. Jadi yang dari Bali ini dikirimlah ke Jakarta. Oke. Dapat sekian ratus kilo. Akhirnya terus kita roasting sendiri, kita distribusiin juga sendiri. di Oke, sini. artinya Oma Padi ini jualan ada green bean, ada jualan roast bean juga bisa B2B, bisa direct to customer juga. Betul banget. Terus buat supply cafe di sini juga ya? Betul. Kayak gitu, iya. I see. Sekarang kita ngomongin lebih tentang kafenya nih. Kira-kira Kopi Oma Padi di BSD ini seperti apa sih core-nya? Kayak apa sih yang kalian pengen sampaikan? Apakah kafe yang lebih tempat nongkrong mungkin, yang fun, atau orang mungkin bisa lebih work from cafe, kayak gitu. Boleh diceritain sedikit? Oke, jadi kita ini berangkat dari visi misi dulu ya. Visinya itu menjadi perpanjangan tangan petani Oke. kopi Indonesia ke masyarakat. Dari situ baru kita mulai ke nanomin pola pikir itu ke anak-anak. Oke. Jadi di sini kita base-nya mainnya lebih ke manual brew. Kenapa? Soalnya menurut kita manual brew itu memang lebih mengeluarkan cita rasa kopi itu sendiri dibanding kalau udah dicampur dengan air yang lain atau dicampur dengan susu gitu. Oke. Tapi karena kita
ingin menjadi perpanjangan tangan itu, jadi sambil customer ini pesan, kita pasti selip-selipin cerita tentang si kopinya itu sendiri. Kita ceritain kayak yang tadi, kita ceritain prosesnya, kita ceritain ibu-ibu itu bagaimana, gitu. Jadi customer-customer di sini itu merasa educated, tapi bukan merasa digurui. Karena kita juga jadiin mereka sebagai teman kita. Kita ajak nongkrong bareng, kita ajak mereka buat ikut cupping bareng. Kadang-kadang kalau kita ada kopi-kopi baru, atau malah mereka kadang jadi QC kita juga gitu loh. Ini oke enggak buat gitu sih. Mungkin karena kalian ini juga emang langsung terjun langsung di farm, jadi itu customer bisa tadi memperpanjang tangan tuh, aku bisa bayangin itu terjadi tuh. Kalian ceritanya itu langsung first hand experience kan. Betul. Betul banget. Seru. Oke. Terus tadi kan kita sempat nyobain nih menu yang kalian rekomendasiin ya. Ada latte sama ada manual brew kan. Boleh dijelasin dikit nggak tentang manual brew tadi? Kan kalau nggak salah HSN ya, Hermetic Sealed Natural kan. Betul. Itu cerita kopinya itu gimana tuh? Kopi itu sebenarnya itu masih percobaan ya. Itu masih coba-coba doang waktu awal tahun, pada tahun ini. Belum tahu juga arahnya sebenarnya bakal jadi oke atau enggak. Tapi turns out setelah dari sekian banyak percobaan yang kita lakuin, ini salah satu yang lumayan menonjol. Jadilah kita akhirnya decide buat ini, kita pakai. Dia itu juga, dia kopinya fermentednya lumayan panjang sih, 177 jam. 1 minggu lebih sebetulnya. Iya. Itu tadi aku nyobain emang ada rasa red apple, ada rasa kayak berry-berry warna ungu. Bodinya juga lumayan tebel gitu. Itu quite nice. Jadi itu sebenarnya accident ya? Awal ya, atau gimana? Kalian emang lagi bermain ekstrim gitu? Iya betul, lagi bermain ekstrim aja. Oh, I see. Nggak tahu juga hasilnya bakal oke atau enggak. Iya. Nice. Sama tadi boleh dong di-share dikit, tadi kan kita diseduhinnya pakai origami lah gitu-gitu kan. Terus kan Kezia sendiri juara komandante nih. Tadi resepnya gimana sih? Terus pakai komandantenya klik berapa? Sekalian kayak menurut Kezia tuh komandante itu bisa ngeluarin potensinya tuh ke arah mana? Kayak gitu-gitu. Boleh, silakan. Kalau aku tadi biasanya sih memang pakai kliknya itu 19 klik. Kalau di biasa berarti 38 ya kalau pakai red clicks. Menurut aku itu the magic number buat resepi aku. Pakai 19 klik di metode apapun hampir nggak pernah off rasanya. Hampir selalu oke. Kalau untuk drippernya aku pilih origami, emang it's my favorite. Terus warnanya juga emang my favorite juga. Jadi selalu pakai itu. Kalau untuk seduhannya, biasanya aku itu pouring pertama itu 50 mili, terus aku tunggu sampai 35 detik, baru aku tuang lagi sampai ke 120 mili, terus aku tunggu sampai 1 menit 20 detik, pouring terakhir 225 mili, sampai 2 menit 15 detik, jadi 1:15. Oh, I see. Sama kayak klik komandante tadi, rata-rata aku pakai resepnya itu sih, itu dan magic number aja buat aku. 19 klik tuh di komandante lumayan halus ya, medium fine ya jatuhnya. Betul. Kenapa lebih suka medium fine dibanding ketika orang tuh biasanya medium coarse? Aku dulu itu di 23 sampai 25. Cuma mungkin ada perubahan di akunya sendiri ya. Makin kesini aku ngerasa di 23 25 tuh agak kurang. Pas aku coba di 19, dia malah lebih keluar banget rasanya. Artinya emang tim high extraction. Kezia. Iya. Iya. Latte-nya gimana? Latte-nya itu dari beans apa? Terus ada cerita apa di baliknya? Kalau latte itu beans-nya pakai Aceh sama Bali, full Arabica. Balinya sama, masih Bali dari kita sendiri. Cuma beda proses sama Bali yang dipakai buat manual brew. Blend-nya itu ini narsistik dikit ya. Namanya Jacqueline Special, pakai nama aku. Jadi ceritanya itu adalah waktu itu aku lagi KKN. Partnerku Jisnu dia lagi ngurus kebun di Bali. Kemudian dia cerita nih, dia namain prosesnya mau pakai atas nama tantenya. Terus aku request, bolehlah pakai nama gue, Vinka Jacqueline. Terus nggak dibolehin dong, disuruh processing sendiri. Akhirnya ada chance buat, karena mau bikin blend baru, kali ini harus pakai nama gue ya. Baru deh akhirnya pakai nama Jacqueline Special. Jacqueline Special ya, I see. Gitu.
Tadi aku nyobain latte-nya tuh dia rasanya tuh ada milk chocolate, terus ada kayak biskuit-biskuitnya. Iya, Itu betul. nyantai dan enak sih menurutku. Iya, memang. Di sini tuh lebih sering keluar latte kayak gitu atau lebih sering mono brew sama ini? Tergantung. Kalau misalnya customer-customernya ini mereka yang butuh gerak cepat, gue harus langsung berangkat kantor. Biasanya mereka di espresso base, Oh, which berarti oke. di latte. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalkan mereka lagi mau WFC, mau nongkrong dulu atau mau ngobrol sama kita, pasti mereka arahnya ke manual brew. I see. Kita baristanya juga ngelihat customernya, dia mau lagi buru-buru atau lagi santai. Kalau lagi buru-buru ya kita arahin kemana, ke espresso base. Kalau lagi santai pasti kita arahin kemana. Oke. Jadi di sini tuh customer-nya lebih banyak yang pagi sebelum kantor gitu ya? Iya betul. Oh, seru-seru. Biasanya customer pagi tuh emang lebih apa ya? Lebih putarannya cepat, lebih cuan Iya, biasanya. betul. Kayak gitu. Cepet banget. Iya. Oke, kita ngomongin ICC nih, Indonesian Commandancy Championship. Gimana rasanya? Kan sebenarnya buat diceritain dikit nih, kemarin kan dapat wildcard lah, sampai bisa juara. Itu gimana tuh the whole roller coaster, boleh ceritain? Waduh. Kalau ICC ya, Ya. itu kita latihan tuh udah lumayan lama. Since beans, bahkan sebelum beans yang dikirim, kita udah coba cari-cari resepi. Oke. Sampai waktu beansnya dateng, latihan intens tuh kan, tiap malam latihan. Bahkan kita berusaha coba cari nih kopinya apa sih. Iya. Kita cari di Otan, mungkin ini Kintamani, mungkin ini Aceh, kita beli juga. Oke. Walaupun nggak tahu juga sebenarnya. Iya. Cuma ya coba aja. Apalagi ada 2 dripper ya? Iya, Ya kan? apalagi dua drip. Ada Suiren sama ada Aeropress ya? Iya, Iya. benar. Dua-duanya termasuk baru buat aku. Bener-bener aku belajarnya untuk compete itu. Terus tibalah di day kan, di day of competition. Nggak lolos kan? Iya, babak pertama satu. di Suiren Oke. nggak lolos tuh. Udah agak down, tapi masih ada wildcard. Kita berharap aja. Cuma Iya. aku hitung persentase aku dapat wildcard nih cuma 3,333%. Oke. Kecil banget sebenarnya, cuma nggak apa-apa, kita berharap aja dulu. Terus keberuntungan di hari itu dimulai dari aku beli coklat sebenarnya. Oke. Dimulai dari, ini agak aneh sih ceritanya. Dimulai dari aku beli coklat di satu store yang ada di sana, terus si kakaknya ini bilang, "Kak, jangan lupa ditukar cashback-nya di booth BCA." Aku ke booth BCA. "Kak, aku mau tukar cashback." Oke, dapet. Terus dia bilang ada gacha. Oke, ambil gacanya Kak. Ternyata menang first prize-nya kan. Oh, grand prize-nya. Gak dapet grand prize-nya. Oh, nice. Itu pertama, keberuntungan pertama. Habis itu masih di sela-sela nunggu wildcard-nya siapa. Kita udah rame-rame di situ masih nunggu, bolak-balik. Terus habis itu akhirnya diumumin wildcard-nya. Jacqueline Kezia. Wah, itu bingung banget mau pilih. Gimana tuh, campur aduk ya? Seneng, Campur aduk, seneng, shock. deg-degan. Ini gue menyeduh sekarang atau gimana? Harus apa? Han, pegangin tas. Aduh, panik banget ya. Terus ternyata dibilang harus tunggu 10 menit dulu kan. Baru udah masuk lagi ke stage-nya, mulai brewing, nggak mikir bakal menang sejujurnya. Aku pikirnya, oh ya top ketiga nggak apa-apa deh, nggak mikir sama sekali kan. Iya. Ketiga nggak apa-apa deh. Sempat ada drama juga ya, ada insiden di stage. Oh iya, itu insiden itu benar-benar. Itu kenapa? Apa yang terjadi tuh waktu itu? Jadi aku itu biasanya memang neken Aeropress ya untuk ngeluarin anginnya, biar dia benar-benar vakum di dalam. Iya. Cuma mungkin powerku terlalu kencang karena deg-degan, jadi bleber lah dia. Oke, nggak bisa ditutup ya? Nggak bisa ditutup Iya. karena ada kopi-kopi di sampingnya nyangkut dia. Iya. Akhirnya itu benar-benar lama banget. Aku ngomong ke dia juga dari depan kan nggak bisa ditutup ini gimana? Paksa nggak bisa. Mikir gimana caranya. Akhirnya aku bongkar, aku lepas, aku ganti filter, aku naikin lagi, bersihin dulu pelan-pelan, tutup langsung ditekan. Langsung tekan. Iya. Nggak tahu rasanya kayak gimana. Terus hasilnya dituang ke cupping bowl kan, harusnya 150 mili, hasilnya 150,5. Bahkan aku aja tidak tahu rasa kopi jagalku itu seperti apa. Nyobain nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah ngepas soalnya. Pas mau juga deg-degan, ternyata pas. Ya sudahlah, berserah aja sama Tuhan ya. Di judging, terus pengumuman lah gitu, kita kan bertiga. Disebutin yang pertama yang juara 3. Namaku nggak kesebut. Itu aduh puji Tuhan, gimana ini. Terus
disebutin lagi, dibilang mau menyebutkan yang juara 2. Tapi MC-nya nyebutin namanya dua-duanya. Iya. Udah selebrasi, sebelahku Kak Pramana udah selebrasi karena dipikir dia juara 1. Iya. Aku juga udah kayak, oh iya mungkin bener ya, bukan gue juara 1. Tapi ternyata salah, cuma suruh tepuk tangan aja. Akhirnya disebutin beneran lah, juara 2-nya Kak Pramana, juara pertamanya aku, puji Tuhan. Itu bener-bener mix feeling banget, karena bener-bener nyata ya. Iya. Dengan tanda kutip, ada kegagalan lah di situ kan, tapi hasilnya ternyata oke gitu. Iya. Seharian tuh udah roller coaster banget ya. Roller coaster banget. Parah banget. Seru. Aku pengen highlight Komandante punyamu, gue tungguin nggak? Kezia, kan Komandante ini sebenarnya banyak banget catching people's attention lah ya. Aku yakin yang DM kamu juga banyak nih. Kayak ini Komandante pink semua, bodinya kasih lihat boleh? Bodinya juga bisa totally unik. Ini sebenarnya Komandante apa sih? Buat diceritain dikit ya. Sebenarnya Komandante biasa. Kalau nggak salah serinya juga yang paling rendah ya sebenarnya. Tahun berapa nih Komandantenya? Aduh lupa. Tahun berapa? Kasaran 20? 2020 mungkin, tapi itu 20-an juga ya? beli second. Oh, oke. Jujur aja. Iya. Beli second waktu itu. Jadi harusnya ini itu ada lapisan kayunya, cuma umur mungkin ya, lapisan kayunya lepas, jadi dia cuma warna silver aja badannya. Oh, I see. Gimana biar dia tetap cantik. Akhirnya kita bikin stiker. Tapi kita tetap kasih tulis Komandante, biar agak sombong dikit, biar dikira branded murahan. Iya. Tetap kasih tulisan Komandante, biar tetap cantik kan ya. Terus atasnya aku juga memilih buat ini, biar sekalian masuk karakterku. Iya. Beli di Otan juga sih sebenarnya, warna pink knobnya, sama polimernya juga ada di Otan. I see. Sekarang udah red click ya, gue kasih lihat deh. Udah red click. Jadi juga. red click ini hadiah kemarin dari juara 1 ya, dapat emas, dapat red clicks. Kayak gitu. Red clicks ini secara singkat ya, bedanya dia adjustment itu lebih kecil, jadi bisa lebih detail lah. Betul. Kayak gitu. Oke, kayaknya itu aja untuk hari ini. Thank you so much nih, kita udah dibiarin mampir. Kasih lihat gudangnya, roasterinya, nyobain kafenya, nyobain produknya. Semoga bisa ketemu lagi one day. Dan ya, thank you. Bye-bye. Oke, nah sekarang guys kita sama Mas Jisnu. Mas Jisnu juga adalah salah satu partner juga ya di Kopi Oma Padi ini. Boleh Mas perkenalan? Ya, saya Jisnu. Saya lebih megang di bagian apanya nih Mas kalau di Oma Padi? Kalau bisa dibilang sih ya, saya juga operasional sekalian, saya juga ngurusin kebun. Oh oke. Kebun saya itu di Bali. Sebetulnya cuman ya bukan gede-gede, cuman berapa are lah. Oh, oke. I see. Selain kebun juga ada di roasting juga Mas Jisnu yang pegang ya? Saya juga pegang roasting. Ngerosting sendiri juga Mas? Ngerosting sendiri. Wah mantap, oke. Nah, di farm tuh gimana nih Mas? Mas kan yang benar-benar hands on banget ya di farm. Ada kesenangannya apa sih? Kalau kesannya apa? Pengen punya mimpi apa melalui farm dan akhirnya bisa sampai ke cafe yang di BSD ini? Kalau di farmingnya sebetulnya sih ya lebih pengen punya lahan lebih gede sama mengembangkan, kan kita juga ada partner untuk processing ya. Sebenarnya pengen ngembangin tempatnya sudah kayak di Kolombia lah. Bagian apa dari Kolombia ya Mas yang pengen direplika mungkin ya di Indonesia? Pengen punya alatnya sih. Oh, oke. Alat processingnya. Processingnya itu. Oh, oke. Dari color sorter sampai ya mesin-mesin yang mempergampang dan mempercepat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke. Tadi kan kita sempat ngobrol juga ya, kayak katanya Mas Jisnu sekarang ini sempat over capacity nih. Ya kan dimana cherry-nya banyak tapi waktu untuk memprosesingnya itu nggak keburu gitu ya. Nah itu gimana tuh Mas bisa sampai over capacity itu di bagian apanya Mas? Ya mungkin karena kita juga ekspektasi produksi dari kebun itu berapa banyak. Terus juga ya supaya kita tetap menjaga hubungan sama petaninya daripada kita suruh dia lempar ke tempat lain, ya tetap kita proses. Oke. Tapi ya kendalanya kadang untuk ngeringinnya itu udah kepenuhan jadinya. Oke. Tapi tiap hari cherry datang terus. Oh, I see. Untuk ngeringin gitu butuh berapa lama, Mas? Tergantung proses ya. Oke. Ya kadang sih sampai
2-3 minggu bisa. Kalau natural bisa satu bulan sampai 1,5 bulan. Oke. Jadi Tergantung kalau cuaca ya tapi ya. Oke. Jadi kalau yang basah itu pengeringannya mungkin 2-3 minggu. Kalau yang kering atau natural bisa sampai 1,5 bulan. Gitu ya. I see. Mas Jisnu gimana bisa masuk ke ranah farm waktu itu? Apakah iseng pengen nyoba main terus bisa belajar sampai titik ini? Itu gimana, Mas? Sebetulnya sih ya dulu sebetulnya kuliah di Australia. Oke. Di sana kan kopinya enak-enak ya. Melbourne? Enggak, di Sydney sudah. Oh, Sydney, oke. Tapi balik-balik sini ya ngurusin usaha keluarga sebentar di bidang pertanian lah sebetulnya. Jadi seneng sama di lapangan sih. Oke. Gitu, ketemu orang-orang ya petani-petani. Nah, habis itu pengen cari yang dimana bisa enjoy juga. I see. Ternyata nyobain kopi enak. Apalagi kerja dengan orang-orang Bali tuh seru lah. Iya. Ya bener-bener fun aja. Kayak lebih jadi family juga, kayak second family lah di sana. Oh, oke. Terus belajar semua knowledge tentang farm tuh dari mana, Mas? Untuk processing. Processing, penanaman juga pasti ada ya? Ada dikit. Saya salah satu sih dari bokap. Oke. Kalau untuk masalah perkebunan ya. Tapi kalau ngambil processing kemarin sempet ngambil chip processor. Oke. Sampai level 2. Level 2, I see. Oke. Di CQI. Oke. Jadi ini interesting ya, karena dulu di Australia emang suka ngopi enak, digabungin sama background keluarga yang emang ada di ranah perkebunan, pertanian. Akhirnya muncullah kopi nih, kebun kopi gitu ya. Jadi emang dari rasa penasaran itu, Mas ya, akhirnya belajar terus. Iya. Kalau roasting gimana caranya nih, Mas Jisnu, dari artinya ada background barista nggak, Mas, sebelumnya? Dulu sih ya waktu di sini kan sempat resesi, jadi ngambil license, ngambil kelas barista lah. Oke. Tapi tetap nggak dapat kerjaan sih. Jadi. Oke. Artinya belajar roasting tuh ketika udah ada di sini? Pas di sini, pas itu lagi sama temen, mikir ngapain yuk gitu, akhirnya udah coba roasting. Oke. Lama-kelamaan sih ya seru juga. Ya, tapi selama pandemi emang rada susah ya jualan ya. Iya. Tapi ada mesin probat juga dari keluarga, jadi dari nggak dipakai jadi kita pakai juga. I see. Jadi semakin ya challenging lah. Iya. Gitu. Artinya belajar roasting dulu atau belajar farm dulu nih, Mas? Ya dulu sih farming dulu, roasting terus farming lagi. Oke, ya. Artinya emang core itu di farmnya ya, aku lihat ya. Bisa dibilang gitu Iya, sih. awal mula itu dari situ masuknya ya. Iya. Oke. Mas Isu sendiri tadi kan kayaknya sempat ngomong nih tentang visi misi ingin memperpanjang pangan petani Indonesia sampai ke end consumer lah ya. Kalau dari versi Mas Jisnu nih gimana? Ada yang sisi angle yang lebih personal nggak buat Mas Jisnu? Apa ya, lebih paling pengen punya banyak kebun. Bukan cuma kopi sih, tapi yang lain juga. Oke. Sama sebetulnya ngebantu ya, gimana ya, farmer itu kan sebetulnya orang paling penting di hidup inilah. Iya. Cuman penerusnya nggak ada. Jadi kita coba ya, dan suka kurang dihargai. Iya. Jadi pengen nge-push ya, Betul. mereka sebetulnya bisa lebih gitu. Ikut menyejahterakan mereka juga ya, ngangkat hidup mereka. Ya, yang Mas Yusuf bilang ini benar sih. Maksudnya petani ini kan sangat mempengaruhi rasa kopi ya. Kan ada orang yang bilang 60% rasa kopi itu dari petani gitu kan. Sebenarnya mereka itu rajanya nih, kalau untuk bikin kopi enak tuh sebenarnya raja kan di petani. Tapi emang fenomenanya ya di sini kita tahu kalau petani itu emang butuh dibantu nih supaya kita bisa bantu jual barang mereka bisa akhirnya ikut lebih sejahtera lah ya. Itu menurutku visi misi dari semua pelaku industri harusnya emang kayak gitu sih. Supaya akhirnya di hilir maju, di hulunya juga ikut naik kayak gitu kan. Ya. Oke, Mas Yusuf, thank you so much untuk waktunya. Senang banget bisa main juga ke sini. Udah sharing value, visi, misi. Semoga kita bisa ketemu lagi lah one day. Ya, thank you. Thank you. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.